Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Triana Oki Sumantri dengan NIM C0E022009. Di sini saya akan membahas materi tentang jenis-jenis anggaran sektor publik. Sini ada latar belakang. Anggaran merupakan pernyataan mengenai estimasi kinerja yang hendak dicapai selama periode waktu tertentu yang dinyatakan dalam ukuran finansial. Sedangkan penganggaran adalah proses atau metode untuk mempersiapkan suatu anggaran. Selanjutnya ada perkembangan anggaran sektor publik. Sistem anggaran sektor publik dalam perkembangannya telah menjadi instrumen kebijakan multifungsi yang digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan organisasi. Hal tersebut terutama tercermin pada komposisi dan besarnya anggaran yang secara langsung merefleksikan arah dan tujuan pelayanan masyarakat yang diharapkan. Terus ada perubahan pendekatan anggaran. Reformasi sektor publik yang salah satunya ditandai dengan munculnya era New Public Management telah mendorong untuk mengembangkan pendekatan yang lebih sistematis dalam perencanaan anggaran sektor publik. Seiring dengan perkembangan tersebut, muncul beberapa teknik penganggaran sektor publik. Misalnya adalah teknik anggaran kinerja atau performance budgeting, zero based budgeting atau ZBB. Lalu ada anggaran kinerja. Pendekatan kinerja disusun untuk mengatasi berbagai kelemahan yang terdapat dalam anggaran tradisional, khususnya kelemahan yang disebabkan oleh tidak adanya tolak ukur yang dapat digunakan untuk mengukur kinerja dalam pencapaian tujuan dan sasaran pelayanan publik. Pendekatan ini juga mengutamakan mekanisme penentuan dan pembuatan prioritas tujuan serta pendekatan yang sistematik dan rasional dalam proses pengambilan keputusan. Untuk mengimplementasikan hal-hal tersebut, anggaran kinerja dilengkapi dengan teknik penganggaran analitis. Selanjutnya ada Zero Based Budgeting atau ZBB. Konsep ZBB dimaksudkan untuk mengatasi kelemahan yang ada pada sistem anggaran tradisional. Penyusunan anggaran dengan menggunakan konsep ZBB dapat menghilangkan inkrementalisme dan line item, karena anggaran diasumsikan mulai dari nol atau zero base. Selanjutnya ada fungsi anggaran. Fungsi perencanaan. Anggaran merupakan alat perencanaan secara tertulis yang menuntut pemikiran secara teliti dan memberikan gambaran yang lebih rinci dalam unit dan uang. Kedua ada fungsi koordinasi. Anggaran yang berfungsi sebagai perencanaan harus dapat menyesuaikan rencana yang dibuat untuk berbagai bagian dalam perusahaan. Yang ketiga ada fungsi pelaksanaan. Anggaran sebagai pedoman pelaksanaan pekerjaan, artinya sebelum pekerjaan dilaksanakan, terlebih dahulu mendapat persetujuan yang berwenang, atau terutama dalam hal keuangan. Terus ada tujuan anggaran. Digunakan sebagai landasan yuridis formal dalam memilih sumber dan investasi dana. 2. Mengadakan pembatasan jumlah dana yang dicari dan digunakan. 3. Merinci jenis sumber dana yang dicari maupun jenis investasi sehingga dapat mempermudah pengawasan. Yang terakhir ada merasionalkan sumber dan investasi dana agar dapat mencapai hasil maksimal. Selanjutnya ada kesimpulan. Anggaran sebagai alat perencanaan kegiatan publik yang dinyatakan dalam satuan moneter sekaligus dapat digunakan sebagai alat pengendalian. Agar fungsi pengendalian dan pengawasan dapat berjalan dengan baik, maka sistem anggaran serta pencatatan atas penerimaan dan pengeluaran harus dilakukan dengan cermat dan sistematis. Penganggaran atau penyusunan anggaran atau budgeting adalah proses penyusunan rencana keuangan organisasi yang dilakukan dengan cara menyusun rencana kerja dalam rangka waktu tertentu, umumnya 1 tahun dan dinyatakan dalam satuan moneter. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya bahas dari materi ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.